Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya. Puji Tuhan dan muliakan namanya. Saudara-saudara, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang diturunkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 128 bait 1 sampai dengan 3. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi.
kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak walau melampaui akal kita yang panas, dengan orang kudus kena kasih yang kenal. Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, hati yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Saudara-saudara, mari kita masuki pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita melihat ke dalam diri masing-masing. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran dan ketakutannya. Lalu berkata di dalam diri kita masing-masing, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dari pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 43, bait 1 sampai yang keempat. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami.
Saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita meyakini bahwa Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian kesaksian dalam kitab Yeremia 31 ayat 3 yang menjadi anugerah dari Tuhan kepada kita semua. Saudara, setelah menerima kasih pengampunan dari Tuhan Allah, mari kita jalani kehidupan kita berdasarkan sabda Tuhan yang demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian, kitab Amos pasal yang kelima ayat 14 sebagai sabda hidup baru karunia Tuhan Allah. Mari saudara, kita nyatakan upaya melakukannya dalam kehidupan kita. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan nyanyian kesanggupan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas kebaktian saat ini. Terima kasih juga kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca Alkitab. Kami meyakini bahwa di dalam Alkitab ada sabda dan kehendak Tuhan. Namun kami harus berupaya, dan dalam upaya ini kami mohon pertolongan Tuhan untuk dapat mengerti, menangkap sabda Tuhan itu untuk kami jadikan sumber kekuatan bagi kehidupan kami setiap hari. Berkati kami untuk dapat melakukannya juga ya Tuhan. Kami berdoa, mengandalkan Tuhan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Yesus Kristus dalam kebaktian ini akan saya baca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku
masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara, shalom dan damai sejahtera Tuhan selalu bersama dengan saudara dan kita semua. Pada hari ini saudara-saudara kita beribadah dalam kerangka ibadah Hari Raya Kristen, yaitu perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan perayaan ini akan kita rayakan dengan tema kisah yang belum berakhir. Kalaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi kisah tentang keselamatan belum berakhir. Sampai Tuhan sendiri yang menetapkan untuk selesai. Dan saat ini saudara-saudara kita masih diberi kesempatan untuk merayakan. Berarti kita masih melanjutkan kisah itu. Saudara-saudara, kisah ini akan kita rayakan dengan satu pokok pikiran, kita bersyukur. Kita bersyukur boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adapun dari rangkaian ayat-ayat yang kita baca tadi dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 tadi, saya akan membaca dari ayat 51 dan 52 sebagai dasar dalam kita merenungkan sabda Tuhan. Demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Inilah nats kita ayat 51 dan 52. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, untuk memahami tentang satu kisah yang belum berakhir dalam kerangka bacaan Injil Lukas 24 tadi, mari saya akan mengawali dengan suatu gambaran tentang kerjasama antara Tuhan Allah dan para murid, termasuk juga saudara dan saya, kita semua bekerja sama. Dan seperti apa kerjasama yang diharapkan itu? Tidak usah jauh-jauh saudara-saudara, gambarannya adalah seperti badan kita saja. Kalau kita berkehendak
untuk ke gereja. Maka pikiran kita terarah ke gereja. Kemudian mata kita juga kita pakai untuk mengarahkan badan kita ke arah gereja. Dan juga kaki kiri dan kaki kanan. Coba saja saudara-saudara kalau kita jalan ke gereja. Kaki kiri menapak bumi, kemudian kaki kanan terayun, terangkat. Lalu menapak gantian, kemudian bergantian. Lalu pada saat yang bersamaan juga penglihatan kita terarah kepada penglihatan yang mengarahkan kita ke arah jalan supaya kita tidak terantuk. Pikiran kita pun juga pikiran yang ke gereja. Semuanya dalam satu kerjasama yang harmonis. Kerjasama yang mendukung satu niat. Kerjasama yang mendukung satu kerinduan. Jadi jelas ya gambarannya tentang kerjasama yang dikehendaki itu. Nah, bacaan kita menekankan hal yang seperti itu. Kerjasama antara Yesus dan para murid. Kerjasama itu menunjukkan satu, Yesus memberkati mereka, lalu posisi para murid adalah posisi menyembah. Posisi yang menurut ukuran manusia, posisi badan menyembah itu lutut ada di bumi sejajar dengan kaki, kemudian badan agak tertunduk. Menurut ukuran manusia itu adalah posisi yang lemah untuk diserang. Posisi yang memungkinkan orang lain atau pihak lain menjatuhkan. Posisi yang tidak berdaya. Tapi di sisi yang lain ada Yesus yang memberkati mereka. Yesus yang mencurahkan kasih sayangnya kepada para murid. Jadi meskipun menyembah itu menurut ukuran manusia adalah lemah, tetapi menurut Tuhan menyembah adalah satu bentuk kerjasama antara Tuhan dan manusia. Demikianlah kita memahami proses kerjasama itu. Ibarat badan, kaki, penglihatan, pikiran itu menjadi satu kesatuan mencapai satu arah. Saudara-saudara, dalam relasi kerjasama itu tentu saja ada relasi atau hubungan saling percaya. Tuhan percaya kepada para murid percaya kepada Tuhan. Jadi harmonis. Dalam hal apa Tuhan percaya kepada para murid? Menurut bacaan kita tadi dalam Injil Lukas 24, ayat 44 sampai 53 tadi. Yang pertama tentang berita. Berita bahwa Mesias harus mengalami penderitaan. Penderitaan, sengsara, wafat, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Ini berita menurut kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Allah percaya kepada para murid bahwa para murid tidak akan memelintir berita itu. Para murid akan dengan tekun dan setia menyampaikan berita itu. Tapi yang menjadi inti dari pemberitaan mereka sebetulnya terdapat di dalam bukan saja beritanya, tetapi juga ada semacam pengaruh yang nyata dalam diri para murid, yaitu pengampunan dosa dan pertobatan. Disinilah kerjasama, hubungan saling percaya itu menjadi penting. Mereka tidak boleh mengurangi atau menambah, tetapi mereka harus selalu memberikan jawaban yang sesuai dengan data jika mereka ditanya. Lalu yang jelas yang menjadi data otentik adalah perubahan dalam diri mereka sendiri. Setelah mereka yang semula ragu-ragu menjadi yakin. Setelah mereka yang semula yakin menjadi makin dikuatkan dan makin sentosa. Itulah otentisitas atau keaslian dari pengampunan dosa dan juga pertobatan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi
was-was, tidak ada lagi kekhawatiran. Yang penting adalah bagaimana berita itu harus bisa disampaikan kepada setiap orang. Jadi, saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan peristiwa yang sudah selesai, tetapi peristiwa yang menuntut tanggung jawab para murid. Peristiwa yang membuka wawasan para murid bahwa mereka harus lebih mendalami tentang isi kitab Taurat dan para nabi. Bahwa mereka juga harus mengalami sendiri sabda Allah dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka juga harus menyampaikan di dalam peristiwa itu, Yesus membuka diri supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa dan juga hidup dalam pertobatan. Jadi memang belum selesai, karena memang harus ada proses yang dijalani para murid. Sekaligus juga bagi kita memang belum selesai. Sebab kita pun juga masih harus melalui tahapan yang dialami oleh para murid. Yaitu semakin mendalami sabda Allah, semakin mengalami perubahan dan semakin mengalami peningkatan, semakin memperbaiki diri dalam pengampunan dan juga pertobatan. Itu yang memang harus menjadi tugas gereja, tugas setiap orang Kristen, tugas setiap orang percaya, tugas untuk terus masuk dalam proses yang dikerjakan Allah. Supaya berita keselamatan itu bukan hanya menjadi milik kita. Para murid bukan berarti tidak mengalami kesulitan. Bagaimana mungkin mereka akan dengan bebas seperti zaman sekarang mengemukakan bahwa Yesus juru selamat. Waktu itu banyak orang lebih suka melanggar sabda Allah. Waktu itu banyak orang lebih suka hidup menuruti, mengumbar keinginannya sendiri. Waktu itu banyak orang lebih mencintai kekuasaan, lebih mencintai harta, lebih mencintai kesenangan-kesenangan duniawi. Dan menghadapi situasi itu mereka harus cerdik, mereka harus tulus, mereka harus tekun, mereka harus setia. Itu juga yang menjadi tugas kita pada saat ini. Jadi sangat tepat jika kita memasuki proses yang belum selesai, karena ini juga menjadi pergumulan kita. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan sebuah kerjasama. Lalu juga dalam kerjasama itu fungsi para murid adalah menceritakan dengan sungguh-sungguh apa yang mereka ketahui tentang kasih Allah. Kemudian juga apa yang mereka alami dalam kerangka sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mereka atau kita, kalau kita para murid pada zaman sekarang, menjadi murid Allah, menjadi murid Yesus. Seperti halnya murid-murid pada zaman itu, yaitu melihat karya Tuhan. Melihat karya Tuhan itu tidak usah jauh-jauh, saudara-saudara, dalam diri kita sendiri. Dalam diri suami, dalam diri istri, dalam diri anak-anak, dalam diri sesama kita. Maka karena apa yang kita lihat itu bukan bentuk wujudnya saja, tetapi juga ada karya Allah di sana. Maka mari kita mencoba memahami bahwa apa yang kita lihat itu adalah betul-betul karya Allah. Jadi bukan hanya sekadar manusianya atau wujudnya saja, tapi ada karya Allah. Disitulah saudara-saudara kita belajar percaya kepada sesama kita. Disitulah saudara-saudara kita belajar setia kepada sesama kita. Belajar untuk menekuni dan apa yang kita refleksikan, kita ekspresikan dalam apa yang kita percaya itu betul-betul menggambarkan sebetulnya kita ini adalah para murid. Di dalam diri setiap orang ada karya Allah. Di dalam diri setiap anggota badan keluarga kita ada karya Tuhan yang menceritakan tentang kebaikan Allah. Saudara-saudara,
Di situ juga melatih kita untuk bagaimana kita menyembah Tuhan. Terkadang memang muncul rasa negatif. Tetapi baiklah kita kuasai rasa itu agar tidak merongrong dan juga justru jadi pengendali kita. Biarkanlah kuasa Tuhan itu mengendalikan kita. Saudara-saudara, fungsi para murid di sini, yaitu fungsi kita semua, adalah fungsi bagaimana kita mengarahkan, selalu ingat pekerjaan Tuhan dalam diri sesama kita, dalam diri kita masing-masing. Jadi kita bercerita. Kita bercerita bahwa dalam diri orang lain juga ada pekerjaan Tuhan. Kalau saudara melihat bunga ini, kemudian ada video ini juga adalah salah satu contoh tentang bagaimana saling mempercayai. Saya tidak mungkin bisa merekam kalau saya tidak punya orang yang saya percaya untuk merekam ini. Saya tidak mungkin katakanlah menangani semua hal, misalnya saya jadi SL. Lalu saya tampil nyanyi sendiri. Lalu apa gunanya orang-orang yang sudah kita percayai itu? Disinilah sebetulnya ekspresi dari berproses dalam pekerjaan Allah. Mari kita lanjutkan dalam kehidupan berkeluarga. Kita dipercaya dan kita mempercayai. Kuncinya ada di situ. Jadi bagaimana kita mewujudkan apa yang dipercayakan kepada kita. Ini menjadi proses yang terus-menerus. Bayangkan, kalau saudara mempercayai, kalau Allah mempercayai kita, tapi ternyata kita tidak bisa dipercaya. Apa yang akan terjadi? Tentu akan melukai. Nah, jadi saudara-saudara, kita hindari yang seperti itu. Proses merayakan kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya proses yang sifatnya rohaniah saja. Justru yang rohaniah itu menjadi awal dari apa yang bersifat jasmaniah sosial. Dalam segala hal kita bisa dipercaya, dalam segala sesuatu kita mewujudkan kepercayaan itu, trust itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara-saudara, kisah yang belum berakhir itu kalau boleh saya katakan sebetulnya adalah kisah kita. Kisahnya kita masing-masing. Yesus sudah sempurna menjalankan kisahnya. Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kisah kita. Sekarang keputusan kita untuk melanjutkan kisah itu, apakah kita akan dengan penuh sukacita dan sikap menyembah. Seperti halnya para murid melanjutkan kisah mereka masing-masing. Juga kita saat ini. Mari saudara-saudara, kita jalankan kisah kita dengan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dan menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita supaya kita bisa bercerita tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan berat, ya. Karena seperti halnya para murid menceritakan tentang kebenaran kitab suci, kita akan menceritakan kebenaran karya Allah dalam diri kita. Dan menceritakan kebenaran karya Allah dalam diri Anda, dalam diri saya, kita masing-masing, bukan pekerjaan yang mudah. Akan banyak godaan, akan banyak pencobaan. Tetapi mari kita yakin bahwa Yesus yang memberkati itu ada juga dan memberkati kita masing-masing. Hanya dengan keyakinan, tidak dengan yang lain. Lalu keyakinan itu kita jalani setiap hari dengan rendah hati, sikap menyembah, dan hati penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat kita baharui pengakuan iman dengan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan dengan tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur, karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita mempersembahkan persembahan syukur. Persembahan kita alaskan pada firman-Nya menurut Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Marilah kita bersama membawa persembahan ini diiringi dengan pujian dari pelengkap kidung Jemaat 146
bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita mengumpulkan persembahan syukur, mari kita persembahkan melalui doa kita. Dan doa persembahan ini akan kita lanjutkan dengan doa syafaat, lalu kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih kami semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan persembahan syukur. Apa yang kami lakukan ini kiranya menjadi peringatan bagi kami, bahwa sebetulnya Tuhan tidak menghendaki uang atau harta, tetapi Tuhan menghendaki jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup. Namun demikian ya Tuhan, dengan rendah hati saat ini kami persembahkan persembahan syukur sebagai wujud terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskannya, dan Tuhan berkenan memakai persembahan berupa uang ini untuk memelihara gereja Tuhan, dan juga dalam pelayanan gereja ini kepada masyarakat. Kiranya diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga berdoa mohon berkat untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang dalam keprihatinan. Bersama-sama kami semua menahan diri, mengendalikan diri dalam pembatasan sosial berskala besar. Tolong kami Tuhan, supaya dapat memetik hikmah dari pembatasan ini, yaitu bahwa ternyata kami saat ini tetap dijaga dalam sehat, kuat, dan semangat gembira oleh karena kami diajari untuk membatasi diri kami. Dan ya Tuhan, berkati para pemimpin kami, presiden dan wakilnya, serta para menteri dan para pembantunya.
Tolong Tuhan berikan kearifan dan rasa takut kepada Tuhan, sehingga mereka dengan hormat dan takut kepada nama Tuhan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Doa kami untuk para dokter, juga untuk para medis yang saat ini berjuang untuk mengalahkan virus corona 19. Mohon berkat Tuhan. Mereka tetap diberi semangat, diberi sehat, diberi segar, diberi kekuatan oleh Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Juga bagi mereka yang saat ini sakit juga Tuhan berkati, Tuhan beri sembuh dan sehat. Untuk warga gereja yang oleh karena kondisi tubuh semakin tua, tolong Tuhan berkati, tetap bersemangat dalam memuji menyembah Tuhan. Dan semua ini Bapa kami percaya, kami mengandalkan Tuhan saja. Tuhan mendengar doa kami dan memberkati bangsa kami, juga keluarga kami, semuanya dalam kasih sayang Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita sempurnakan ibadah kita. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Saudara, jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan
Tuhan.